saya selalu berorientasi pada 3 hal tadi. Ya. Yang pertama orientasi pada apa tadi yang orientasi hasil ya, orientasi hasil akhir lah ya. Kemudian orientasi pada peraturan atau aturan dan orientasi pada rasa peduli kita atau perasaan kita. Itu Pak. Hasil, peraturan, dan juga rasa peduli ya. Rasa peduli, betul. Iya. Selamat sore, selamat bergabung Bu Neneng. Iya. Mohon izin Pak Kepala, ini Bu Neneng dari SMK Pertanian. Boleh, silakan. Kita belajar bersama ya Bu ya. Iya. Iya, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan juga ya Pak Kepala ini yang nanti akan disampaikan juga oleh Bu Neneng. Ini kebetulan Bu Neneng kita sudah melaksanakan sampai pertanyaan wawancara yang kedua, dan nanti mungkin saya sampai pertanyaan. Ya, yang pertama tadi yang sudah saya pertanyakan ataupun sudah saya tanyakan kepada Bapak Kepala kita itu bagaimana cara beliau untuk mengidentifikasi sebuah kasus yang kasus tersebut mungkin masuk ke dalam dilema etika kah atau masuk ke dalam bujukan moral, dan beliau sudah memberikan jawaban bahwa ketika ada nilai-nilai yang tidak bertentangan antara A dan B itu sudah pasti artinya sama-sama nilainya baik, sama-sama tidak ada pertentangan dari segi hukum atau dari segi apapun, kebijakannya itu hanya tinggal kita lihat oh itu berarti masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan ketika bujukan moral menurut beliau itu ketika di dalamnya ada pertentangan baik dan buruk atau benar dan salah gitu. Jadi sebetulnya sangat mudah untuk menentukan mana dilema etika dan juga bujukan moral. Kemudian untuk yang kedua tadi juga sudah ditanyakan bagaimana beliau mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus mana di mana di dalam kasus itu ada kepentingan yang sama-sama benar gitu. Artinya ketika dilema dilema etika itu muncul, bagaimana beliau mengambil kebijakan untuk memilih satu di antara dua yang sama-sama benar. Tadi juga sudah disampaikan bahwa beliau mengacu kepada 3 aspek. Yang pertama, bagaimana pengambilan tersebut mengacu pada hasil, mengacu juga terhadap peraturan, serta yang ketiga adalah mengacu kepada kepedulian, artinya keberpihakan terhadap siswanya mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Artinya itu jawaban beliau. Kemudian yang ketiga, Pak Kepala mohon izin, langkah-langkah berkaitan dengan langkah ataupun juga prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini ketika ingin mengambil sebuah kebijakan atau keputusan ketika menghadapi sebuah dilema tersebut, Pak. Ya, baik. Pak Kiki ini berbicara normatif apa gimana nih berbicaranya nih? Ini saya ngikut aja sih. Sebetulnya artinya iya. alamiahnya yang biasa dilaksanakan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, Pak. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengambilan keputusan itu harus memenuhi beberapa langkah dulu ya. Kalau saya biasanya tidak gegabah dan tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan ya. Karena keputusan yang efektif adalah keputusan yang bisa diambil dengan cara yang tepat, cepat, dan bisa diimplementasikan ya, kepada semuanya dan bisa diterima oleh semua orang sebetulnya. Keputusan efektif itu yang seperti itu. Nah, langkah pertama yang biasa dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, Pak. Biasa. Identifikasi masalah berupa apa saja ya. Yang pertama ya kita kenali dulu adanya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini gitu. Ada mengenali ya adanya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Identifikasi dulu. Kemudian yang keduanya siapa saja nih yang terlibat di dalam situasi ini. Ya, apakah misalkan guru kah, siswa, kemudian orang tua atau pihak luar misalkan. Jadi kita harus tahu dulu siapa saja yang terlibat dalam situasi ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta nih penting Pak. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi. Misalnya dengan cara bertanya nih, saya biasanya bertanya kepada rekan-rekan kerja, ya bisa bertanya kepada
kepala sekolah yang lain, itu yang saya lakukan ya Pak. Ya. Kemudian tim manajemen internal, ya, ataupun saya bisa berkonsultasi dengan atasan biasanya begitu. Oh, Itu untuk oke. identifikasi permasalahan. Ya. Kemudian langkah kedua, setelah identifikasi, nah ini ada terkumpul kan kita, sudah terkumpul bahan-bahan, maka kita langkah kedua adalah melakukan uji materi masalah itu tersebut atau kasus tersebut. Sudah terkumpul nih. Ya. Berupa apa uji materinya? Ya. Kalau saya biasanya dikaitkan dengan legalitas, kemudian dasar hukum, ya. Adakah pelanggaran hukum atau tidak, gitu kan? Gitu. Ya. Kemudian dikaitkan juga dengan regulasi. Ya. Adakah pelanggaran peraturan atau kode etik atau enggak, gitu. Ya, yang sekarang sedang ramai gitu ya, Pak. Nah, gitu. Aduh, Gitu. iya. Kemudian dikaitkan juga dengan yang terakhir paling tadi ya perasaan, Hmm, rasa peduli, empati atau intuisi kita ya dalam menilai dengan menilai dengan apa tadi yang ketiga dikaitkan dengan perasaan, perasaan atau empati atau intuisi ya. intuisi ya. Hmm. Apakah tindakan yang kita eh, lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang saya yakini atau tidak gitu ya Siap, gitu. siap, Itu langkah Pak. kedua ya. Langkah pertama identifikasi, kedua uji materi, yang ketiga tadi uji pola ya. Uji pola paradigma nih Pak. Jadi kita tadi yang pola paradigma yang tadi saya jelaskan di pertanyaan kedua pertama ya, di Iya, pertanyaan pertama itu kita ujikan, kita harus mengetahui dan mengelompokkan permasalahan tersebut paradigmanya seperti apa, apakah individu dengan individu, individu dengan masyarakat, ya, atau kategorinya individu uh, rasa keadilan versus kasihan gitu ya, kasihan. Iya, atau kebenaran versus kesetiaan, atau orientasi jangka panjang atau jangka pendek. Nah itu langkah ketiga kita uji iya. pola. Kemudian langkah keempat ya uji prinsip. Ya, uji prinsip itu yang tadi apakah berorientasi pada hasil, berorientasi pada peraturan, atau berorientasi pada rasa peduli kita. Nah, itu kita tentukan mana yang akan kita kedepankan gitu ya, dalam hal ini. Nah, langkah kelima adalah ya ambil keputusan. Ambil keputusan. Nah, ini butuh keberanian baik secara moral ya maupun keberanian eh, apa ya tindakan tindakan karena harus memilih atau menentukan eh, satu di antara dua tadi misalkan ya atau dilema tadi gitu ya Iya. maka ya, prinsipnya adalah harus memiliki dan memenuhi rasa keadilan dan win-win solution saya rasa itu Pak dan Baik, keenam ya langkah keenam terakhir setelah keputusan itu diambil nah, jangan lupa kita harus lakukan evaluasi dan refleksi dalam pengambilan keputusan saya rasa itu Pak luar biasa langkah-langkahnya Pak nih, Pak. Luar biasa langkah-langkahnya tersusun secara sistematis nih, Pak ya. ya Em, secara normatif seperti itu Pak Kiki iya, ya harus iya. begitu memang namun pada kenyataannya nanti ada dilema lagi gitu ya Oh, dalam pengambilan pas, keputusan pasti permasalahan hari ini timbul karena apa namanya kebijakan kita di masa lalu ya, Pak ya. kebijakan di masa lalu maka betul ya Betul, maka betul, betul. eh, setiap permasalahan setiap kasus itu akan selalu berbeda dalam penyelesaian Iya, permasalahan Pak iya, ya betul, Pak. Siap, siap. walaupun itu permasalahannya sama gitu ya permasalahan sama tapi kondisinya akan berbeda Iya. kondisinya akan berbeda Tergantung ya situasi dan kondisi ternyata berarti ya, Pak ya. betul Pak betul Wilayah pasti juga merasakan ya pakai kayak ya juga sama wilayah juga menentukan ya, Pak ya. ya termasuk mungkin ya kearifan lokal Pak namanya itu Ya, ya kearifan lokal, betul. Jadi baik. harus tetap dipertahankan juga kearifan lokal itu ya, Pak ya. Karena Ya kalau tetap tidak dipertimbangkan betul dipertimbangkan bisa jadi bumerang juga sepertinya.
Betul, pengalaman ya. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan ketiga ini luar biasa ya. Selanjutnya yang keempat nih Pak. Sebetulnya sih dari pertanyaan yang keempat ini sudah sedikit terjawab dari apa yang tadi Bapak Bapak sampaikan di penjelasan yang ketiga. Hanya saja mungkin sedikit menegaskan kembali karena harus tetap tersampaikan. Hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif ya? Artinya Bapak kan tadi sudah mengambil ketika Bapak ingin mengambil keputusan itu berprinsip pada tiga hal. Yang pertama tepat, cepat, dan juga dapat berterima. Artinya keberterimaannya itu ada gitu. Di dalamnya ada enam langkah. Nah, menurut Bapak langkah tersebut nih ketika Bapak melakukan sebuah pengambilan keputusan itu dirasa efektif atau mungkin ada pandangan lain, Pak? Iya, baik. Untuk efektivitas pengambilan keputusan, ya tadi yang saya sampaikan bahwa keputusan itu efektif ketika keputusan itu diambil dengan cara yang tepat, kemudian tepat, cepat, ya, kemudian dan bisa diimplementasikan, Pak, ya, bisa diimplementasikan dan itu memiliki keberpihakan pada semua pihak. Walaupun memang pada kenyataannya akan sulit, Pak, akan Ya, sulit, ya. iya, Jadi hal apa saja yang dirasakan akan efektif dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, ya, identifikasi permasalahan yang tepat. Jadi, harus diidentifikasi dulu permasalahannya yang tepat. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif nih dengan orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Jadi, ya, baik dengan orang per orang, dengan tim, kemudian dengan atasan, ya, dengan bawahan, atau dengan siswa, atau dengan pihak luar. Nah, itu harus terjadi komunikasi yang efektif. Kemudian baik. yang ketiga, orientasi pada prinsip pemecahan masalah tadi, Pak. Jadi orientasinya apa kita? Apakah orientasi ke hasil, ya, atau orientasi ke aturan, atau ke perasaan? Ya, itu kita tinggal tentukan saja. Gitu. Ya, itu saja, Pak. Ya, saya rasa. Siap, Pak. Siap, terima kasih. Selanjutnya mungkin akan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya oleh Ibu Neneng ya. Bangga, Bu Neneng. Oke, lanjut. Oh, boleh, boleh. Jadi Kak Kiki suaranya agak kecil ya dari saya. Terimanya gimana nih Pak? Jelas, Bu, jelas. Kalau di Setelah saya jelas. saya dengar, Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. tapi suara saya terdengar ya Pak? Terdengar, Bu. Terdengar. Terdengar di, Ya, di terdengar. saya suara bapaknya sedikit apa namanya? Suaranya terdengar sedikit sekali. Jadi memang di sini ramai juga. Mohon maaf. Pak Kiki, nggak apa-apa. Mungkin saya sambil mendengar untuk pertanyaan, mangga sama Pak Kiki saja. Sambil mendengarkan jawaban-jawaban, saya sambil menulis saja nanti. Siap, siap, siap. Apa-apa, Bu. Eh, Dilanjut berarti ya, Pak Kepala Punten. Boleh, boleh, Pak. Ya, untuk pertanyaan yang kelima, hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak untuk mengambil sebuah keputusan? Pasti keberanian Bapak itu dipertaruhkan juga kan Pak ya? Iya, Gimana betul. tuh Pak? Tantangannya apa nih Pak yang dihadapi selama ini Pak? Ya, banyak sih sebetulnya ya. Cuma saya rangkumlah beberapa saja yang kira-kira Iya, bisa disampaikan. iya. Yang pertama, tantangannya itu ya kita harus mengambil keputusan ya dengan memenuhi rasa keadilan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Ya. Jadi harus memiliki rasa keadilan, ya, berkeadilan lah, ya. Kemudian ya adil yang proporsional terutama ya, yang proporsional. Itu tantangan pertama. Ya. Berarti kan kita harus bisa memberikan kepuasan kepada semua nih sebetulnya, gitu ya. Cuma agak sulit. Itu tantangannya. Kemudian yang kedua, ya keputusan ya harus win-win solution. Ya, tidak ada nanti pihak yang merasa dirugikan dengan pengambilan keputusan kita. Gitu. Hmm,
Iya, Dan itu iya, sulit, Pak. iya. Sulit. Kemudian yang ketiga, ya sering nih terjadi perang batin ya antara prinsip ya atau orientasi pada peraturan atau orientasi pada rasa peduli atau orientasi pada hasil. Nah, ini sering perang batin kadang-kadang juga ya. Ya, ya karena ya keduanya ya ini mengandung nilai-nilai kebajikan gitu. Nah, itu Iya, saya rasa tiga tantangan itu yang sering terjadi dan banyak lagi mungkin tantangan yang lain lah. baik. Ya. Dilanjut Pak ya, karena memang waktu kita juga terbatas betul ya, karena kita Bangga, bangga. eh, em, mungkin Pak, ketika Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut, Bapak biasanya menyusun sebuah jadwal atau memang Bapak menyelesaikannya secara langsung em, secara langsung di tempat, atau Bapak mencernanya terlebih dahulu kemudian nanti diputuskan setelah beberapa waktu yang lama, atau seperti apa Pak? Mohon izin. Ya, ini akan tergantung kepada kasus atau permasalahan itu sendiri, Pak. Gitu, ya. Jadi kalau Oh, permasalahan yang memang ringan dan bisa diputuskan ketika itu, ya saya putuskan biasanya. oh, Ya, iya, ketika itu ada permasalahan, ketika itu saya putuskan. Nah, namun untuk masalah permasalahan yang memang cukup berat, nah dirasa butuh masukan-masukan dari yang lain, nah ini saya biasanya mengatur jadwal, Pak. Mengatur oh, jadwal, kemudian kapan kita selesaikan permasalahan, ya, kapan identifikasi masalah, gitu ya, kapan saya manggil orang-orang yang kira-kira kompeten untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, nanti sehingga keputusan yang saya ambil itu eh, tidak salah gitu yang diambil. Jadi baik, saya biasa kalau permasalahan-permasalahan yang cukup berat itu saya jadwalkan siap, saja, siap. Berarti tidak langsung. Ya. Bapak melihat dari besar kecilnya sebuah dilema itu ya Pak ya. Kalau seandainya memang pada Iya, saat itu bisa ditentukan, ya kenapa tidak? Kalaupun memang perlu kenapa tidak? ada, ya, kalaupun ada perlu masukan ataupun sumbang saran dari rekan-rekan yang lain, berarti sangat terbuka untuk berdiskusi ya Pak ya. Iya, betul, betul, Oke, betul. baik. Bapak, kemudian ada dua pertanyaan terakhir nih Pak. Ada nggak selama ini em, faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil sebuah keputusan tuh Pak, dalam kasus dilema etika tersebut Pak? Iya, tentu ada, Pak ya. Tentu Hmm. ada. Biasanya saya berkomunikasi dengan rekan-rekan, Pak. Ya, ini faktor komunikasi. Ya. Faktor komunikasi dengan rekan-rekan kerja, ya. Baik itu rekan kerja satu tim, rekan kerja eh, sesama kepala sekolah, ataupun tadi berkonsultasi dengan atasan. Nah, ini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ya dalam Oh, membantu saya dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang saya ambil ya itu tidak bersifat individu ya, iya, tapi merupakan sebuah keputusan bersama, kolektif ya, ya, kolektif ya Pak. Iya, kolektif kolegial betul ya. iya, Jadi iya, keputusan iya. saya bukan berarti saya tidak bertanggung jawab terhadap keputusan ya, tapi tetap keputusan ada di tangan pimpinan, tapi saya selalu memberikan ruang untuk masukan kemudian dalam pengambilan keputusan. Bukan berarti juga saya bisa dipengaruhi, kan? Itu bukan ya. Tapi masukan-masukan ini menjadi bahan untuk memperkuat saya dalam pengambilan keputusan. Saya Baik. rasa itu, Pak. Ya, terakhir Bapak, boleh mungkin sedikit closing statement, pembelajaran apa dari yang selama ini Bapak hadapi, yang bisa Bapak sampaikan kepada kami nih selaku pembelajar dalam eh, untuk mengambil keputusan ketika kita menghadapi dilema etika nih Pak. Iya, baik Pak Iki. Ini pembelajaran yang banyak nih yang bisa kita ambil sebetulnya dari materi tentang pengambilan keputusan ya. Di antaranya yang pertama ya, bahwa ya tugas berat dan tugas utama seorang pemimpin di antaranya adalah mengambil keputusan. Gitu. Mohon dicatat itu. Siap. Jadi
tugas berat kita ya sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin pembelajaran, pemimpin rumah tangga, pemimpin di kelas, pemimpin di organisasi, yaitu tugas utamanya adalah mengambil keputusan. Maka tadi ambillah keputusan yang efektif gitu ya. Kemudian selain itu seorang pemimpin ya, harus bisa mengambil keputusan dalam situasi apapun dengan resiko apapun, tentunya ya dengan mempertimbangkan manajemen resiko gitu ya. Jadi resiko mana yang paling kecil, resiko mana yang paling sedikit ya. Itu yang Ya, diambil. tentunya resiko itu akan yang kita ambil gitu, ya. Iya. Kemudian yang ketiga, dalam mengambil keputusan, ya, seorang pemimpin itu harus memiliki rasa keadilan ya dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, saya rasa itu, Pak. Baik, Bapak, ini sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada kami semuanya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas waktunya yang terganggu. Ini tentunya akan menjadi pembelajaran bagi kami ya, untuk saya dan juga Bu Neneng. Ketika nanti, ya sekarang juga tentunya kita semua menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing, dalam pembelajaran masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak. Sama-sama. Dan saya akhiri kegiatan kali ini atas izin Bapak dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiki. Sama-sama. Ya, semangat terus ya. Amin. Terima kasih Pak Kun. Mangga. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Kita bisa ngumpul seperti ini Ibu, luar biasa Ibu. Waktunya dari pagi sampai siang ini ya Bu ya, tidak berhenti menerima tamu. Alhamdulillah. Termasuk kami sekarang jadi tamu nih Bu nih. Iya. Kami bertiga nih Bu, Bu Neneng, Bu Anita dengan Pak Mukilah Bu. CGP Angkatan 9 Ibu, kebetulan ada tugas untuk mewawancarai Ibu Bu, di mana di modul itu mengenai dilema etika dan bujukan moral gitu ya Bu ya. Jadi ini hanya sharing Bu, Ibu mungkin banyak sekali pengalaman gitu ya dari menjabat sebagai ibu kepala di SMKN 8 kali ini, SMKN 8 atau pertanian ya Bu ya. Sehingga ada beberapa nih Bu yang mungkin buat pengalaman kami nih Bu bisa jadi masukan buat kami. Dimana di sini gini Bu, ada pertanyaannya nih Bu ya. Boleh ya Bu ya? Kita boleh, ya. mohon mangga. Selama ini menurut Ibu yang dapat Ibu identifikasi gitu ya, kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu Bu atau bujukan moral itu seperti apa Ibu, kasus-kasus yang pernah terjadi di SMK ini? Kira-kira boleh ambil contoh apa saja gitu Bu, tidak terlalu banyak tapi kita jadi bisa melihat kasus yang pernah terjadi di SMK ini. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu ya terkait kegiatan CGP ini, sudah datang untuk wawancara. Ini tahun kedua wawancara Ibu dengan ya, sebelumnya sudah ada CGP tahun yang lalu ya. Tadi pertanyaannya tentang dilema identifikasinya seperti apa tuh Bu kalau ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu. Mungkin harusnya secara teori dulu Ibu tahu ya apa itu dilema etika. Tapi mungkin begini sajalah berbicara tentang pengalaman, karena mungkin kalau secara teori Ibu tidak mempelajari banyak ya. Kalau CGP kan memang mempelajari. Artinya mungkin kasus-kasus yang terjadi yang pernah ada di sekolah itu, ini mau mengidentifikasinya atau kasus yang sudah pernah dan ada terjadi? Yang sudah pernah terjadi. Oke. Jadi dari pengalaman itu biasanya yang banyak kalau di SMK pertanian, bukan yang banyak ya, yang menjadi prioritas, mungkin Ibu menyebutnya prioritas di 2 tahun terakhir ini, itu adanya siswa-siswa yang sekarang itu sedang marak tawuran. Jadi kasus tawuran. Nah, kasus tawuran ini kan
disebut kasus kecil juga bukan gitu, disebut kasus besar juga, sekolah itu tidak banyak yang terlibat, tetapi ada seperti itu. 2 tahun terakhir ini kenapa kasus itu cukup menjadi perhatian, itu karena memang sekarang kan marak. Nah, ada beberapa siswa di sekolah dari tahun yang lalu itu terlibat dalam kasus tawuran. Kalau sudah terlibat pasti, itu mungkin kita tidak terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang harus diambil ya Pak, karena misal sudah terlibat dengan polisi dan lain-lain, itu sudah aturan baku yang berlaku, artinya pelanggaran disiplin yang sudah ditindaklanjuti oleh badan hukum seperti kepolisian, sudah harus masuk misalkan di ranah hukum, itu sekolah sebetulnya lebih mudah, sudah tidak ada lagi dilemanya, artinya secara kebijakan sudah tidak perlu memikirkan apapun, masuk ke ranah hukum, kemudian di kepolisian, itu sudah secara otomatis dikeluarkan dari sekolah. Tetapi sekarang ini kan yang terjadi, yang merupakan menjadi dilema itu ketika anak terlibat, kemudian dia tidak masuk ke kepolisian, tapi terlaporkan nih oleh masyarakat sekitar bahwa anak tersebut akan tawuran di sini, akan tawuran di sini, atau ada foto-foto yang terlihat bahwa anak itu masuk dalam grup perekrutan ke dalam geng-geng. Nah itu kan agak susah dibuktikan secara hukum, karena secara hukum belum bisa ya Pak. Artinya kebijakan sekolah harus menentukan nih, kalau secara moral itu kan lebih pada kebijakan berpikirnya nanti kalau dikeluarkan jadi pisan ini penjahat, bisa kan Pak Kiki begitu. Kalau dikeluarkan ini bisa jadi malah nanti langsung diterima oleh gengnya, mereka di masyarakat menjadi melakukan hal-hal yang negatif. Itu kalau berdasarkan kebijakan kan berpikirnya sampai jauh, kasihanlah nanti anaknya jadi ini jadi itu. Tapi di satu sisi aturan kedisiplinan sekolah dilanggar. Kemudian dikhawatirkan menjadi racun di sekolah, kemudian nanti di sekolah mempengaruhi yang lain, dan biasanya kasus-kasus seperti itu kan kadang-kadang orang tua juga dikeluarkan tidak mau karena tidak, artinya secara hukum belum masuk. Yang di pertanian seperti itu yang agak maksudnya sekarang ini agak sulit gitu untuk menanganinya. Jadi, dalam artian ibu pengambilan keputusannya bisa melalui, kalau misalnya lebih urgent langsung berhubungan dengan kepolisian ya Bu ya. Kalaupun misalnya tidak terlalu atau dapat informasi dari masyarakat, itu kita pengambilan keputusannya dilihat dulu ya Bu ya, apakah kata Ibu tadi. Betul, kita panggil orang tua dulu, dibicarakan dulu, kemudian manajemen sekolah itu akan rapat dulu gitu, seperti itu. Jadi tergantung kasusnya, tapi itu tadi kalau memang langsung sudah diambil di ranah hukum itu lebih mudah. Sekolah sudah tidak ikut apa-apa, langsung saja karena sudah masuk ke kepolisian, seperti itu. Ya. Kemudian Ibu langkah-langkah atau prosedur tawuran yang tadi Ibu sampaikan. Kasus-kasus seperti tadi, biasanya kan begini, kalau di sini Bapak Wakasiswa biasanya akan tahu terlebih dahulu ya Bu, kesiswaan. Kemudian nanti kesiswaan itu akan melakukan beberapa kegiatan awal, artinya melihat situasi, kemudian memanggil siswa. Nanti kalau siswa itu sudah dipanggil, sudah ketemu, sudah ngobrol, kita akan memanggil orang tua. Kemudian bila sudah orang tua selesai dipanggil, itu prosedurnya kita akan kenakan sanksi hukum sekolah. Bisa kalau misalkan kelas 12, maka bila anak tersebut melakukan atau akan, baru saja akan, dan terlihat dan terbuktikan akan melakukan tindakan tadi, maka sekolah akan mengeluarkan, itu sudah bertanda tangan langsung, dan sekolah sudah tidak akan memanggil orang tua lagi. Kemudian kalau nanti sudah selesai itu tindakan terakhir, kita memanggil pihak kepolisian. Kayak kemarin sudah kita coba panggil, Pak Kapolsek sudah ke sini, kita adakan pembinaan khusus memang untuk anak-anak tertentu. Jadi anak-anak tertentu tadi sudah dipanggil orang tuanya, kita adakan pembinaan khusus. Pembinaan khusus tahun lalu sudah ya, kita panggil orang tua, anak yang terlibat, Pak Kapolsek juga ikut serta. Kemarin karena baru awal, kita panggil juga Pak Kapolsek. Dan yang pasti, sekolah itu mengadakan kerjasama, itu rutin Pak, kita berinfo kepada Polsek. Kemudian Polsek juga rajin tuh rutin kesini menanyakan kondisi siswa, bisa 1 bulan sekali, bisa 2 kali di wilayah Polsek Tak-Takan. Wilayah Polsek Tak-Takan. Iya. Jadi kerjasama yang baik, kemudian juga dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar tuh kalau ada kumpul-kumpul di depan,
itu bisa terinformasikan juga. Ikut melaporkan ya. Iya, ikut dilapor karena mereka juga tidak suka gitu artinya Pak ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya Bu. Kemudian Ibu, menurut Ibu yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan ini seperti apa Bu? Jadi kan ada yang paling efektifnya itu tindakan Ibu itu untuk menangani kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Kalau untuk pengambilan keputusannya memang tidak bisa sendiri ya Neng, saya juga tidak pernah. Artinya yang pasti setiap pengambilan keputusan itu saya akan melibatkan manajemen sekolah, terutama Bapak Wakasiswanya, kemudian wali kelasnya, kemudian siswa yang terlibat pasti diajak bicara dulu, terutama siswa itu diajak bicara dulu, artinya biar dia bisa bercerita dulu. Kalaupun ada pembelaan diri, dia punya hak untuk membela diri gitu. Jadi kita tidak justice dulu setelah ngobrol sama siswa, wali kelasnya, kemudian wakanya. Pasti akan diadakan juga obrolan dengan wali murid tersebut, pemanggilan. Nah, nanti dari hasilnya itu maka kita baru ambil keputusan. Artinya keputusan yang tentunya bisa diterima oleh semua, tidak berpihak kepada sekolah dan tidak berpihak kepada siswa, artinya berada di posisi tengah, tidak merugikan siapapun gitu artinya. Kemudian Ibu, adakah tantangan ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Pastinya, iya, pastinya tantangannya banyak karena ada beberapa siswa, artinya tantangannya banyak ya, terutama pastinya kalau mungkin karena ibu mah perempuan, kadang berpikir lebih banyak kasihan ya. Aduh, misalkan udah artinya berbeda banget, misalkan di tingkat wali kelas terutama Pak. Wali kelas itu karena mereka bertemu siswa setiap hari, bertemu dengan nakalnya anak setiap hari, maka tingkat untuk pengambilan keputusan itu memang lebih keras. Artinya sudah ibu keluarkan saja. Ini kan sudah dari tahun lalu kita tolong. Ini kan sudah tanda tangannya banyak gitu. Itu terus masuk sama wakasiswa juga begitu. Tapi kan kalau di ibu tantangan itu banyak banget, betul tadi. Misalkan dikeluarkan, nanti harus berpikir anak ini jadinya kayak apa gitu. Artinya kalau ibu berpikirnya kalau masih bisa oleh kita untuk dibina, karena sekolah itu kan tempat membina gitu, jangan dikeluarkan dulu gitu. Artinya itu pasti tantangan yang berat karena harus bersinggungan dengan waka, bersinggungan dengan wali kelas, dan terutama nanti ketika anak itu di tingkat yang atas dia dinaikkan misal Pak, itu anak itu ketemu lagi, itu kan pasti bahasanya ibu dulu mempertahankan, sekarang kan ibu lihat hasilnya tuh yang terakhir. Atau itu tantangan yang berat ya buat ibu untuk termasuk mengeluarkan anak, itu tantangan loh, tantangan yang berat banget. Artinya gini, kalau dikeluarkan kadang-kadang itu tadi, kalau karena ibu tidak ketemu tiap hari, ibu kan nggak bisa ya Pak merasakan yang dirasakan oleh bapak ibu guru seperti itu. Karena ibu berhubungan dengan orang tua, pasti kan orang tua mah gitu Pak, menghibah-hibah gimana caranya biar anak itu ya kan, artinya seperti itu. Mungkin kadang guru gini, ibu mah terlalu berpihak kepada anak, sebetulnya mungkin karena rasa lebih lebih ibu tadi itu memakluminya mungkin ya Pak. Iya kasihan, iya betul. Itu yang sekarang sampai kelas 3 kan berulang lagi tuh. Itu cuma artinya bisa ditekan oleh kita. Tapi kalau dia di luar mungkin ya bisa kita tekan. Sudah dari tahun lalu dia bisa udah jadi kayak apa. Nah itu maksudnya. Iya. Terima kasih.